Halo Diazen, selamat datang di Diadona di konten Dia Misteri. Seperti yang sudah kalian tahu di judul, kali ini kita akan podcast dengan salah satu narasumber. Dan saya tidak akan membacakan cerita lagi seperti video-video sebelumnya. Dan sekarang kita udah kedatangan satu orang nih, yang dulu pernah menceritakan kisahnya di Diadona. Dan waktu itu view-nya juga lumayan banyak. Jadi ada nih beberapa request untuk si narasumber ini datang lagi menceritakan kisahnya. Langsung aja kita sambut Bang Ganda. Halo Bang. Halo brother. Terima Oke. kasih Mas Yoga dan hai Diazen. Apa kabar? Kita ketemu lagi ya. Hari ini kira-kira saya kepingin cerita lagi nih Mas Yoga tentang pengalaman mistis saya dan beberapa kisah-kisah yang mungkin bisa menemani tidur teman-teman Diazen semua ya. Dan nantinya yang terakhir saya punya cerita yang cukup lumayan serem nih Mas Yoga. Apa tuh garis besarnya? Garis besarnya gini, saya kan suka main CCTV tuh di rumah. Saya lihat-lihat gitu ya. Terus ketika saya putar-putar CCTV, itu ada penampakan yang pas Ciluba di depannya itu. Oke, tahan dulu. Oke, siap. Oke, tahan dulu. Oke, Diazen, kalian pasti udah gak sabar gimana nih cerita lengkapnya dari Abang Ganda ini. Siapin kopi, teh, air putih untuk nemenin kalian nonton video ini. Dan jangan lupa dengerin baik-baik. Oke nih Bang Ganda, Yes. jadi cerita pertama dimulai dari mana dulu nih? Baik, jadi cerita pertama nih Mas Yoga, saya mau cerita tentang pengalaman saya masih di sekitar rumah aja sih. Oke. Karena ternyata teman-teman di Azen juga ya, rumah yang saya tempati ini memang berada di kawasan yang dulunya adalah konservasi budaya. Oke. Jadi masih ada ya di sana kayak punden, kemudian petilasan. Bekas-bekasnya itu masih ada, bahkan gua kecil aja masih ada dekat rumah itu. Dan itu ditunggu sama kata orang sana sih. Ada beberapa penunggunya itu bentuknya seperti ular kobra katanya. Tapi yang jadi question adalah ketika saya malam hari ini, Mas Yoga ya, saya malam hari di depan kamar anak saya itu saya bersih-bersih kolam ikan. Nah itu saya dengar suara kayak orang lewat di depan pagar tuh. Padahal itu malam ya, jam 10-an. Jam 10 malam. Saya kira siapa, saya intip pagar lah, saya ke atas gini. Tapi ketika saya lihat itu nggak ada orang kan. Cuma sisa baunya aja, bau memang. Ada bau? Iya. Bau apa tuh? Kayak kambing habis disembelih tapi dibiarin 3 hari gitu. Amis-amis. Iya, amis-amis. Oke. Jadi kayak harus gitu ya baunya. Udah gitu saya masuk ya. Saya masuk, persiapan saya mau tidur. Setelah selesai itu, ternyata saya dengar suara kuda, Pak. Kuda jalan di tengah kompleks itu. Oke. Tapi kuda itu nggak pakai tapal. Tapi? Kaki langsung. Ketebuk gitu. Oh, oke. Nah, itu berlangsung setelah malam itu saya biarkan. Besoknya ketika saya ada pertemuan dengan bapak-bapak di tempat saya, ya gitu ya ceritanya ya. Ternyata ada istri dari tetangga saya itu yang dengar, Pak. Yang dengar, iya. Dengar dia ngomong, ya semalam dengar nggak ada suara kayak kuda lewat gitu. Tapi yang lain nggak ada yang dengar. Cuman saya sama keluarganya itu yang dengar. Itu jarak rumahnya Bang Ganda sama yang tetangga itu jauh Pak? Itu jauh Mas Yoga. Jadi kayak kurang lebih ada. Beda berapa rumah gitu? Saya di blok A, dia di blok B, kurang lebih 50 meter ke bawah lah. Oke. Lumayan ya. Lumayan jauh ya. Terus dari statement dari tetangga saya itu, saya cegah dong malamnya. Saya cegah lagi, nggak keluar. Sampai seminggu saya tunggu-tunggu nggak keluar. Saya lingkari harinya. Begitu hari hanya, bener jam 10 ke atas saya tungguin keluar suaranya. Oke, suara aja. Suara aja. Saya kejar langsung. Saya keluar, saya nginguk ke atas pagar gini. Ternyata itu orang, Pak. Hah? Maksudnya Orang. gimana? Jadi itu orang, dia lari, nggak pakai alas kaki, suaranya kayak kuda. Sorry kayak
kan kita punya mitologi gitu ya, ada Oke. orang yang kaki badannya kayak kuda gitu. Kayak gitu kan betul? That's it. Oh iya. Dia badannya manusia tapi kepalanya itu kuda, Pak. Kepalanya kuda, Oke. bener itu. Tapi dia, kuda kan mulutnya moncong gini ya. Dia tuh agak setengah moncong gini. Cuma tinggal atasnya doang, sini nggak ada. Oh, Bisa dibayangin ya. itu sebelumnya pernah ada kejadian kayak gitu-gitu nggak nih? Ini pertama kali saya ketemu kayak gitu di tempat saya tuh ya. Pertama kali banget. Jadi sebelumnya nggak ada. Karena mungkin ini ya, di tempat saya itu ada mitos, entah mitologi atau gimana, ambulan tuh nggak boleh lewat di daerah saya itu. Karena kalau ada ambulan lewat di depan komplek perumahan itu biasanya ada salah satu warga secara random ya, itu pasti nggak ada biasanya gitu. Meninggal. Nah nggak tahu mungkin ini ada kecolongan, mungkin ya ada ambulan lewat gitu. Akhirnya banyak kejadian aneh dan itu nyata memang Mas Yoga. Nyata banget. Sudah beberapa kali terulang. Iya. Ada kecolongan ambulan lewat gitu pasti ada aja kejadiannya. Kayak gitu. Nah itu bener wujudnya orang tanpa alas kaki, kepalanya kuda, setengah moncongnya setengah kuda. Ya, jadi panjangnya itu kalau kuda segini, kalau dia itu segini. Tapi ini cuman atasnya aja. Dan itu bawahnya Allah sudah. bau gitu. Dan dia baunya nggak enak. Dia jalan turun ke bawah maksudnya. Turun ke bawah. Dan larinya itu kenceng banget. Mungkin kalau 50 meter tuh ditempuh dalam 1 detik mungkin. Duk. Cepet. Saya nggak bisa bayangin. Kalau sampai ada orang yang keluar dari rumah, nemuin dia, jadinya kayak apa saya nggak tahu tuh Mas Yoga. Iya sih, itu ngeri sih. Itu ngeri sih. Oke. Iya, masih di perumahan juga. Masih. Saya seneng memang cerita yang di sekitar rumah. Soalnya gini, saya punya pengalaman, saya bikin pagar ini. Mas Yoga, bikin pagar ya, bikin pagar rumah. Kebetulan kita ngerjakannya malam. Malam. Jadi kita start jam 9, itu sampai kurang lebih jam 12 setengah 1-an lah. Nah kejadiannya Mas Yoga, itu ada di jam 10 setengah 11-an. Selalu di jam-jam itu? Iya, di tempat saya seperti itu. Oke. Jadi kejadian ini pas kita sudah selesai masang pagar, kita tes rolling pagar gini. Ya udah, dipojokin, posisi buka, depan rumah saya kosong kebetulan. Rumah kosong lahan kosong gitu? Rumah sudah jadi tapi sama pemiliknya masih belum mau ditempetin gitu ya. Saya nongkrong nih sama Mas Yoyo namanya nih. Saya nongkrong berdempetan gitu. Sambil minum kopi, ngeteh ya, dia ngerokok, saya enggak, sudah. Ngobrol. Ketika ngobrol, seru-serunya ini ya, kita ngeliat ke depan Mas Yoga. Rumah yang kosong itu? Yang kosong. Waktu itu belum ada listriknya, itu belum kepasang. Tapi kita berdua itu ngelihat ada kayak flash gitu. Blop. Di dalam rumah. Pas di tengah. Nah ketika itu, tanya nih Mas Yoyo nih. Pak Ganda, sampean lihat gak itu tadi? Di depan. Oh iya Mas, aku lihat. Kenapa? Saya gitu. Apa ya? Sus, ojo dicek, saya bilang itu. Sudah jangan dicek saya gitu. Jangan dicek lah, nanti daripada kenapa-napa. Nggak lama muncul lagi tuh Mas Yoga. Flashnya lagi. Pindah ruang tapi. Yang pertama di sini, yang kedua dia pindah di ruang tamu. Yang tadi di ruang keluarganya dia. Ini di ruang tamu. Lebih terang. Gelap gitu. Itu kayak slide gitu apa agak lama gitu. Cepet seperti blitz-nya kamera itu. Kayak kamera. Iya, tapi yang kedua ini lebih, iya Pak, lebih intens gitu. Sampai sinarnya itu kita berdua silau kok, sampai di mata itu kayak. Nah itu nggak lama di kacanya itu muncul ya kayak. Ya saya nggak berani mengatakan itu wanita atau laki-laki, tapi yang jelas itu figurnya manusia. Kayak orang itu kayak bekas kebakar gitu, kayak bekas kebakar. Berdirinya tuh miring gini. Ngintip, bener-bener kita kelihatan jelas dia itu. Tapi maaf ya di sini kayak kalau saya bilang perempuan karena di sini ada identik perempuannya lah, ya. Tapi sudah hancur ya, kayak bekas kebakar gitu. Udah rusak lah ya. Udah rusak. Dan itu menghadap ke ngeliatin kita, ngeliatin ke kita. Jadi yang namanya tukang pagar saya ini dia sudah nggak bisa ngomong akhirnya. Sampai saya senggol-senggol gini, Mas. Sampai lihat nggak itu? Kelihatan saya Pak.
Terus ya apa? Saya tak pulang saja Pak katanya. Itu adalah pilihan tepat saat kita melihat sesuatu yang Gitu ya, Mas kita Yoga, ya? nggak bisa menalar gitu. Iya, I think Oke. so, bener. Jadi daripada kita nabrak sesuatu yang kita nggak tahu antah berantahnya, mendingan kita menghindar gitu ya. Mungkin pesan-pesannya seperti itu. Wah, itu ngeri sih. Itu nyata banget Mas Yoga, warnanya merah, nggak ada baunya, warnanya merah. Terus matanya itu fokusnya ke kita, nggak tahu mau ngapain dia ke kita itu. Oke, merah ini dia pakai baju berarti? Bekas kebakar Pak. Oh, kulitnya merah. Iya, Oh, kayak jadi bekas dia nggak pakai kebakar. baju sama sekali. Nggak ada baju sama sekali, cuma leleh-leleh gitu. Ada sejarah nggak itu rumah dulunya apa gitu? Saya pernah tanya pada yang bangun rumah itu, katanya di situ kan dulu sawah tuh. Kalau sawah itu biasanya dikasih pasangan sama pemiliknya untuk Oke. ngejagain gitu ya, jagain sawahnya. Nah mungkin pas dibangun itu belum dilepas pasangannya. Oke. Jadinya dia bersemayam di situ gitu Mas ya. Lumayan juga. Jadi story itu nggak bisa lepas ya dari ingatan saya karena memang benar-benar nempel itu. Jadi ini kejadiannya dari yang orang jalan kayak kuda itu sama Iya. yang apa namanya orang kebakar ini berapa lama nih? Lumayan lama jedanya, cuma nggak lama-lama amat. Mungkin. Baru-baru ini aja. Iya, baru-baru ini aja. Waktu saya pasang pagar itu. Ya itu. Jadi tukang pagar itu kalau mau ke rumah tanya-tanya dulu. Ini harinya apa Pak? Ini terus saya kesananya kapan? Ya terserah ente mau kesini kapan saya. Oke. Iya. Wah, ngeri sih. Kalau ini lebih cenderung cerita ke dalam rumah ya, dalam Oke. rumah. Ini saya waktu malam, saya kan biasa ini ya kerja malam nih Mas Yoga. Saya merojek untuk beberapa proyek saya. Tiap saya selesai, itu saya pasti ke kamar mandi, agenda rutin itu. Oke. Ya, kamar mandi, bawa HP biasa lah ya, lama ya. Lampu saya dimatikan itu Pak. Lampu kamar mandi. Lampu kamar mandi dimatikan. Dimatikan tuh dalam artian saya kan udah jongkok lama, udah duduk lama. Nah, lamanya ini mungkin sekira 20 sampai 25 menit. Lampu dimatikan, pakai mainan tuh. Ya, saya lebih cenderung nggak peduli dong ya. Tapi lama kelamaan kok saya keganggu gitu ya, kayak nggak nikmat gitu rasanya. Berarti Tapi, itu saklar lampunya ada di luar kamar mandi. di luar, Oke. lampunya mati, nyala. Terus ketika saya mau protes, woi nyalain gitu. Saya mau ngomong tuh dinyalain sama dia. Oh. Tapi saya udah diem, anteng, saya tenang gitu ya, dimatiin lagi. Posisi mati Mas Yoga. Saya cengak-cengok gini kan, saya lihat atas gitu. Saya punya angin-angin tuh di deketnya laundry. Saya ngeliat ke situ, awalnya saya ngeliat tuh kayak ada orang ngintip. Wah maling ini mungkin saya lihat gitu. Saya ambil gayung, saya siram, cepros gini. Nggak pergi dia. Matanya malah nyala merah dia. Posisi mati Mas Yoga. Itu kelihatan cowok atau apa gitu? Dia nggak teridentifikasi ya. Cowok apa cewek? Yang jelas saya cuma ngeliat kepala itu. Segini. Iya sekian, matanya merah dan tuh matanya kecil deket gitu. Kecil. Iya, sebiji sawu gitu kan. Tapi kepalanya normal ya? Normal, elips gini. Cuma matanya tuh jaraknya deket banget, Merah. merah gitu. Ya mungkin itulah demon yang ganggu saya itu. Itu terjadi nggak sekali dua kali Mas Yoga. Sosok ini. Iya, cuman yang saya baru bisa accept dengan diri saya bahwa saya diganggu baru hari itu. Jadi sebelumnya Bang Ganda ini udah pernah diganggu-ganggu ya, seperti cerita-cerita yang di episode sebelumnya. Yes. Beliau ini diganggu banyak makhluk gitu di rumahnya, dan mungkin baru ini yang langsung kayak nampakin, ini saya nih gitu. Iya, baru Gitu kali ya? ini saya bisa ngelihat, saya setengahnya saya sudah lega Mas Yoga. Oke. Oh jadi kamu nih yang gangguin saya ini. Oke. Kok lega ya? Kalau saya sih malah lebih takut ya. Oh gitu ya. Oke. Berarti si sosok ini sudah mengganggu Bang Ganda ini udah banyak, dan berarti kedepannya ini lebih banyak cerita tentang dia nih. Mungkin ini temennya kali ya, temennya dari si ini. Temennya dia, Iya. dia punya temen. Punya dia, Oke. komplotannya lompat lagi ke rumah yang kosong tadi. Waktu itu saya masih merokok ya, Oke. saya sekarang udah quit. Saya masih merokok, saya nyalakan rokok gini Mas Yoga, mau keluar nih, udah pagar udah buka. Itu instantly ya, di depan itu saya ngelihat tuh ada yang duduk di atas genteng.
Gede banget Mas Di Yoga. rumah yang sama yang. Iya, yang merah itu tadi. Gede banget yang duduk. Kalau orang bilang itu mungkin adalah genderuwo ya, kayak gitu ya. Cuman saya meyakini ya memang itu. Bentuknya bisa dideskripsikan. Saya bisa mendeskripsikan. Jadi dia itu tinggi besar ya. Dia duduk di genteng atau benteng itu aja pantatnya tuh hampir habis tuh. Satu rumah itu. Kakinya satu tuh kayak gini ya, kayak orang cangkruk gitu ya. Orang Oke. jagongan. Satu yang kanan itu menjulur ke bawah sampai ke pagar depannya yang punya rumah. Gede banget dong. Gede banget Pak. Dan itu kotor, bau. Kotornya itu gimana? Tanah atau apa? Iya, kayak banyak lumpurnya gitu. Dia kayak apa ya? Saya nggak bisa deskripsikan kalau bagian kaki ke atas. Yang jelas kakinya tuh kotor, banyak lumpurnya gitu. Dan itu bau banget. Kepalanya saya bisa nemukan ketika saya itu ndangak ke atas beberapa detik itu. Saya cari mana kepalanya. Dan ternyata dia tuh ngeliatin saya, Mas Yoga. Dan itu saya kontan, saya matikan rokok, saya tutup pagar, sudah tidur, selesai kasus. Itu yang dilihat Bang Ganda apa nih? Sosoknya, mukanya seperti apa melotot Full kah? satu body penuh dari sosok genderuwo itu. Melotot kepala, matanya merah gitu. Enggak. Kalau saya bilang dia nggak melotot Mas Yoga ya, tapi memang karena matanya itu diameternya itu luar biasa gede. Itu jadinya kita kayak dilatih mendeli itu, kayak melotot gitu dia ke kita. Oke. Kalau merah iya, Merah ya? iya. Oh satu hal lagi Mas Yoga, dia ya nggak tahu bangsa G ini ya, G bangsa genderuwo ini mungkin dia kayak nyimpen sesuatu di dekat perutnya, Apa tuh? Kayak bungkusan kah? kayak Apa? batu Mas, Dipegang gitu. nempel. Oh, nempel di Nempel. badan. Ya mungkin itu ya yang dicari orang-orang yang sukanya jelajah malam atau apa. Ya mungkin kabarnya kalau batu itu diambil mungkin bisa. Kayak Something gitulah ya. Oke. Bisa itu. Tapi tantangannya ya berat juga loh Mas Yoga. Kalau Siapa yang berani? Iya sih. Iya sih, enggak sih. Kalau saya setuju. Lebih baik kerja keras aja. Oke siap. Saya juga skip lah. Oke. Berarti itu adalah salah satu penampakan genderuwo yang paling jelas ya, bisa dibilang. Iya yang paling jelas itu. Oke. Nah memang banyak ini ya, beberapa orang-orang yang ada di tempat saya itu juga cerita kalau malam biasanya ada situasi seperti ini, seperti itu. Nah saya juga sempat merasakan kayak gitu, terutama pada 40 hari setelah 40 hari sejak kakak saya meninggal dunia. Ya, barusan ini Mas Yoga. Jadi hari kedua setelah, karena saya masuk ya Mas Yoga ya, saya masuk, saya nguburkan kakak saya itu, saya ngazani, saya juga masang bantalnya dan lain sebagainya. Kalau orang Jawa bilang mungkin sawanen atau apa, saya nggak tahu ya, mungkin bawa dari kuburan. Tapi yang jelas ceritanya gini, hari kedua ketika saya sudah stay di rumah, itu kan kita masih berduka tuh, posisi kita kan secara mentally kita masih low ya. Itu ada aja kejadian aneh-aneh Mas Yoga yang terjadi. Di rumah. Iya. Berarti kakak ini sebelumnya tinggal di rumah yang sama dengan Bang Anda. Oh enggak, kakak saya ini beda rumah. Beda rumah, tapi masih di kompleks itu. Masih di kompleks Oke. itu. Cuman memang jarang ketemu Mas. Oke. Jarang ketemu ya. Nah pas di rumah ini banyak suara-suara yang ganggu. Dari orang dehem tapi di atas plafon, di antara genteng dan plafon itu Oke. ada orang dehem, kemudian kayak orang nyeret juga ada jalan nyeret gitu ya. Terus teflon tengah malam tuh di gelondang digituin. Kayak dilempar gitu Mas Yoga. Iya. Padahal itu cantolannya gini ya, itu firm banget, kuat banget. Kayak dilempar. Terus yang paling membuat saya dan istri, nah ini 2 orang nih saksinya ya. Itu saya punya gitar di rumah. Gitar ini saya display di tembok gini, masih saya mainin juga. Digantung tuh. Iya, di tembok gitu ya. Saya gantung di tembok. Dawai gitarnya ini gerak dan senarnya ini bunyi. Senar nomor 3-nya ini bunyi, disusul senar nomor 2. Teng-teng. Iya. Dan itu yang laporan pertama justru istri saya Mas Yoga. Anak saya pun denger itu. Itu kejadiannya malam ya? Malam, serius. Gitarnya bunyi sendiri, Pi. Dan itu kakak saya jatuhnya pas hari ke-25 itu. Hari kedua. Dan 40 hari teror itu sudah. Full itu. Setelah meninggal sampai 40 hari. 40 hari. Itu gitar pernah dicek nggak? Mungkin ada cicak atau apa gitu? Saya pernah tes, saya cek juga sih Mas Yoga. Dalamnya saya lihat nggak ada apa-apa, cicak nggak ada. Kemudian pernah saya naruh HP di dekatnya gitar ini, akustik ya gitarnya ya. Saya taruh itu, kemudian ada WA masuk, dia getar,
gitarnya juga bunyi gitu. Oke, iya. Cuman saat itu nggak ada HP-nya Mas Yoga. Oke. Pure gitar Mbak, gitar aja itu. Dan senarnya bunyi. Nah itu ultimate-nya di situ. Akhirnya istri saya tanya, kok bunyi sendiri Pi? Katanya gitu. Oh iya ya, kok bunyi sendiri ya? Akhirnya gitarnya saya balik Mas Yoga. Atau mungkin dulu saat masih hidup si kakaknya Abang Ada ini sering mainin gitar atau apa gitu. Mungkin mau nyapa atau apa. Kalau mau nyapa mungkin benar Mas Yoga. Karena kita udah lama nggak ketemu. Dan kita posisi kakak saya meninggal ini, kita belum pernah ketemu selama 3 tahun memang. Meskipun deket ya, maksudnya Iya. hitungnya deket ya. Terakhir VC aja, terakhir video call. Mungkin karena kesibukan. Ya kan? Betul ya. Ya itu dia. Ya gimana ya, 40 hari diteror seperti itu jadinya saya ini terbiasa Mas Yoga. Dengan kayak penampakan, kemudian aktivitas poltergeist kayak gitu-gitu. Saya udah. Sampai poltergeist ya. Iya, Ya termasuk gitar itu juga termasuk poltergeist ya. termasuk ya. Jadi sebelumnya mau konfirmasi dulu, berarti Bang Ganda ini bisa dibilang kayak orang-orang indigo gitu kan? Saya orang go aja deh. Karena banyak yang bilang kayak gitu sih Mas Yoga. Cuman saya lebih normatif ya orangnya ya. Kalau mau bilang seperti itu ya monggo kalau Anda meyakini seperti itu. Cuma kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke. Kita jalan aja. Pokoknya saya bisa tahu keberadaan, kemudian saya bisa lihat, tapi saya diem. Oke. Tapi saya diem. Saya nggak mau ngefloor ke orang gitu. Baru di sini nih. Iya baru di sini spesial dong. Mantap. Saya kan seneng banget nih di Ascend sini. Oke, mantap sekali. Jadi terkait dengan ramainya aktivitas mistis ya, kemudian ada kayak poltergeist dan lain sebagainya. Saya tuh iseng kepingin ya masang CCTV di rumah. Akhirnya saya pasang Mas Yoga 2 titik. Di atas kanopi 1, di atas kolam ikan yang tadi itu 1. Oke, di depan semua ya itu. Betul di depan semua. Nah kalau mau tidur saya tuh pasti ngecek. Saya toleh-tolehin gini nih CCTV-nya. Saya lihat-liatin kiri kanan saya zoom out lagi. Pas saya ngelihat itu depan rumah ini kan ada pembangunan tahap 2 nih Mas Yoga. Berarti kan masih di bulldozer ya. Oke. Sawah di bulldozer. Nah, saya ngecek ke sana, ke arah sana itu lurus. Itu nggak ada apa-apa pertama. Saya tolehin ke kiri, ke kanan. Saya ngelihat sesuatu yang mencurigakan di pojok deket tembok saya gitu. Oke, jadi ini CCTV yang sebelah mana nih? Yang kanan, yang bukan di kanopi ya, yang di atas kolam ikan. Iya. Saya ngeliat kayak di pojokan sudut gini itu ada kayak ngintip gini. Apa tuh? Itu dia tuh Mas Yoga. Abu-abu lagi warnanya. Ih. Kalau manusia kan kita kulit seger ya, Iya, warna coklat, putih atau kuning langsat. Abu-abu itu Mas Yoga. Jadi ngintip gini, turun lagi. Saya pindah ke kanan saking kaget ya. Saya pindah ke kiri tadi ya. Ke kiri saya pindah ke kanan lagi. Itu malah munculnya persentasenya lebih banyak dia. Saya screen capture. Das. Jadi penampakan yang ngintip itu seberapa jelas? Mungkin segini kah atau badan kah? Apa? Ini sebatas kepala Mas Yoga. Kepala. Sebatas kepala. Cuma saya kesannya jadi diciluk gitu loh. Oke. Nah ini kan jump scare banget ya. Jump scare banget ketika saya biasanya main CCTV itu nggak pernah dia itu nongol kayak gitu. Tapi ini kok pas langsung keluar dan saya kaget itu. Oke. Berarti dia ngikutin ini dong, CCTV-nya dong. Kan CCTV pasti di atas kan? Iya. Dan dia tinggi dong. Kelihatannya gitu. Entah dia nempel di tembok kayak cicak gitu saya juga nggak tahu ya. Apakah dia ini yang muncul di ventilasi kamar mandi yang waktu itu disiram air? Nah itu dia. Saya juga punya pikiran ke sana sama Mas Yoga. Jadi apakah ini juga yang dulu di belakang gitu. Tapi kalau di belakang itu mungkin gelap dulu ya. Saya cuma kelihatan matanya aja. Entar deh kita lihat. Kalau matanya emang berdekatan berarti sama. Kan saya bilang tadi matanya ini ya. Oke. Deket ya. Berarti itu kepalanya aja. Kalau yang di belakang kan kepalanya aja. Iya. Kalau yang ini gimana? Segini? Sama menyerupai. Jadi memang persentasenya dia kalau rambut saya nggak yakin ya Mas Yoga. Yang jelas saya tuh udah fokus sama mukanya aja udah lumayan. Close up ya? Close up. Close up itu deket banget. Jadi dia hampir nutup kurang lebih 60% dari yang saya
Dari screen CCTV saya dari screen. Itu sempat dipindahin, maksudnya kayak dipindahin arahnya, habis itu dibalikin lagi, dia munculnya lebih ini. Gitu. Iya, lebih banyak. Pertama kelihatan dikit, saya pindah, saya balik lagi, lebih banyak lagi. Kepin eksis kayaknya tuh Mas Yop. Oke. Oke, next. Oke, last Mas Yoga ya. Oke. Ini saya ada story. Ketika saya kumpul malam sama orang-orang tuh ya di rumah. Ini nyata. Saya sama orang-orang tuh ada kurang lebih orang 11. Itu kami mencium aroma. Ini mungkin nanti orang-orang yang merasa bisa dikonfirmasi ya. Bisa komen di kolomnya Dia YouTube Misteri. kita, di bawah. Itu ada aroma kayak minyak misik. Apa itu? Minyak misik itu yang biasa dipakai oleh mbah-mbah, nenek-nenek zaman dulu untuk rambutnya, kayak minyak rambut yang wangi itu, Mas Yoga. Wanginya wangi Jawa tapi. Kayak minyak kemiri gitu kan? Iya, semacam gitulah ya. Kayak minyak kemiri tapi aromanya itu lebih, kalau kita menghirup itu merinding gitu ya, ngeri gitu. Oke, kebayang. Nah, yang pertama, saya punya tetangga itu ya, dia ngomong bahwa bukan ngomong, di WA sama istrinya, pas di depan saya itu. Ya ini kok di rumah kok bau wanginya kok kayak gimana gitu, kok nggak nyaman gitu, beda gitu. Kaget dong ini suaminya. Duh, Pak Ganda, istri saya kok WA seperti ini ya, padahal yang kita bau di sini aromanya, jaraknya jauh tuh. Oh, berarti di tongkrongan waktu itu juga bau tuh? Tongkrongan bau, tapi yang di jarak kurang lebih 30 meter dari tongkrongan itu juga bau. Oke. Itu bau. Langsung nih suaminya nih buru-buru pulang. Panik dong dia ya. Jam berapa tuh? 11:30. Oke. Kurang lebih 11:30. Pokoknya saya ingat tuh kita bubar tongkrongan tuh pasti jam 12, 12:30 kok. Pulang tuh. Saya duluan Pak, ini soalnya istri saya bau juga aromanya. Nah nggak lama itu saya ngelihat kurang lebih ada 15 penampakan tuh Mas Yoga. 15 penampakan. Jadi kita nongkrong di sini ya. Belakang rumah ini rumah belum laku. Nah, belakang kita ini rumah belum laku dan masih kosong memang. Pintu aja belum pasang, jendela belum pasang. Saya ngeliat tuh ada di bagian dapurnya. Yang pertama ini at first-nya itu saya ngeliat kayak ada Mas Yoga tahu tulangnya bulls, tulangnya bandeng tuh ya. Nah, itu show up di situ. Gerak dia berarti? Iya, dari bawah ke atas di jendela yang belum kepasang ini. Itu satu. Kemudian saya noleh ke arah kanan, itu udah mulai nggak beres sejak bau itu ya. Di rumah tetangga yang sebelah nomor 13 kalau nggak salah ya, B13, itu di pojokan tuh dia punya taman. Di baliknya taman itu sudah mulai ada yang pegangan pohon gini sambil ngeliatin. Sosoknya apa? Anak muda itu masih, anak muda. Orang gitu kayak orang? Iya, kayak orang. Tapi bukan orang situ? Bukan Mas Yop. Kalau orang situ kita pasti hafal ya. Iya. Kalau ini bukan orang situ memang. Dan pandangannya tuh kosong ngeliatinnya ke kita. Ya, cuman pegangan gini sambil ngeliatin gitu? Sambil ngeliatin. Yang jelas kakinya nggak napak ya. Wow. Karena itu bukan manusia. Oke. Nggak napaknya maksudnya kayak transparan aja atau ngambang gini kelihatan kakinya tapi ngambang gitu? Dia ini masuk ke apa namanya? Ke tanah? Rumput dulu ya. Iya masuk gitu. Jadi saya kira lampu hias awalnya. Begitu saya pakai kacamata, saya deketin lagi loh. Oh ini nggak beres ini. Cowok. Masih muda. Lalu saya noleh lagi ke beberapa orang yang berbeda. Sudah mulai ngumpul kayaknya mereka. Sampai ke 4, ke 5, ke 6, sampai 15. Yang terakhir ke 15 itu adalah saya ngelihat sosok setengah kobra putih gede. Ini masih relate sama cerita awal saya tadi ya. Oke. Gede banget Mas Yok. Kalau Mas Yoga bayangin ya analoginya gini, ada sapi limosin di jajar 2. Oke. Ya segitu. Ini kayaknya ratunya nih, ratu kobranya ya. Jalan dia di tengah sawah yang saya bilang tahap 2 tadi. Yang pakai alat berat itu ya? Iya. Dan jalannya itu pelan, elegan gitu. Kayak dia itu nggak mau ganggu orang yang ada di situ. Serius ini Mas Yoga. Itu bentar, berarti putih kobranya. Setengah kobra itu berarti badannya ular. Badannya ular, kepalanya ular. Kepalanya ular, sendoknya mekar kok saya lihat. Oh berarti bukan yang separuh manusia, separuh ular gitu bukan ya? Ini kayaknya memang ular gede gitu. Putih. Putih, kobra ya. Jalannya itu pelan
Dan panjangnya itu saya nggak bisa estimate. Jadi yang kelihatan kan ketutupan ini. Jadi setengahnya itu saya nggak bisa lihat. Jadi saya bilang setengah, gitu. Itu jalan ke arah mana tuh? Jalan, kalau ini saya ngadep sana ya, waktu nongkrong tuh dia dari arah kiri ke arah kanan. Jadi masuk ke belakang rumah yang tadi saya ada penampakan itu. Oke. Nggak lama lagi setelah dia lewat, arah jam 11 dari kepala saya nengok ke atas itu saya noleh. Saya ngeliat keranda, Pak. Keranda? Keranda itu terbang. Itu yang orang bilang biasanya lampor ya. Oh iya, di beberapa daerah mulai ramai tuh lampor-lampor tuh. Seperti itu. Itu keranda beneran terbang? Bener, saya ngeliat itu. Saya nggak ngomong sama orang-orang di sekitar, karena nanti saya dikira sok tahu dan lain sebagainya ya. Cuman saya udah tahu gitu, saya diem. Tapi fakta yang nggak bisa orang-orang ini denial, nggak bisa tolak. Semua orang yang di situ itu dengar sholawat. Itu suaranya la ilaha illallah. Itu kan sholawat untuk orang ini ya, Mbak mayat ya, Mas Yoga ya. Iya, mengantarkan orang untuk dikuburkan. Betul ya, orang sedo itu ya, orang meninggal. Nah itu dia, ketika semua orang ini nggak bisa nolak bahwa ada suara itu, semuanya dengar, bubar langsung semuanya. Keranda nggak ada yang ngelihat, Mas Yoga, saya yang lihat. Berarti semua orang-orang di situ nggak ngelihat penampakan mulai dari pala banteng, kobra. At all. Saya ngelihat tapi. Jadi segala anomali yang ada di sana dari awal, dari nomor 1 sampai 15 tadi, dengan ultimate-nya ada kobra putih dan akhirnya ada lampor itu tadi, orang-orang cuma bisa menyaksikan yang sholawat. Mendengar, cuma bisa dengar yang sholawat itu tadi. Itu saat semua bubar, sholawatnya masih ada nggak? Atau si kerandanya masih? Kerandanya sudah lewat, tapi suara sholawatnya itu masih mengiringi kita sampai masuk rumah masing-masing. Bayangin itu jam 12 mau jam 1 itu sudah. Oke deh, Bang Adah, terima kasih sudah hadir di Dia Misteri, Sama-sama, Diadona.id. Selalu dinantikan cerita-cerita serunya. Tadi yang paling epic adalah saat di Ciluba ya, sama betul. Sosok yang langsung muncul di CCTV dan kemudian puncaknya ada keranda terbang. Jangan lupa lengkap dengan sholawatnya itu. Lengkap dengan sholawatnya. Waduh, itu merinding sih emang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you. See ya.